Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu pengantar. Pertama, pengertian. Yang dari pengertian pertama dari Anzilotti, Italia 1882, selanjutnya CGM Shoot, yaitu salah satu tugas sosiologi hukum ialah mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib kemasyarakatan yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada dalam kenyataan. Menurut Roni Hanijo Soumitra, Law in Books and Law on Books, sedangkan menurut Soejono Sukanto, satu cabang ilmu pengetahuan yang secara analisis dan empiris menganalisa dan mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya. Yang terakhir menurut Sutidjo Raharjo, yaitu pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial. Selanjutnya ialah ruang lingkup. Ruang lingkup di sini ada Rospound menunjukkan studi sosiologi hukum sebagai studi yang didasarkan pada konsep hukum sebagai pengendalian sosial. Yang kedua ada Yasmil Anwar, ilmu hukum normatif lebih mengarahkan kepada kajian law in book, sementara sosiologi hukum lebih mengkaji kepada law in action. Selanjutnya, hukum sebagai fakta, hukum bersifat spekulatif, teoristis, dan normatif. Yang selanjutnya, hukum sebagai fakta sosial bersifat sosiologis, empiris, dan non-doktrinal. Yang terakhir, ruang lingkup sosiologi hukum. Selanjutnya, ruang lingkup sosiologi hukum secara umum adalah hubungan antara hukum dengan gejala-gejala sosial sehingga membentuk ke dalam suatu lembaga sosial atau social institution yang merupakan himpunan yang merupakan nilai, kaidah, dan pola keperilakuan yang beriktisar pada kebutuhan pokok manusia yang hidup di masyarakat, dan dalam lingkup proses hukumnya law in action bukan terletak pada peristiwa hukumnya atau law in books. Yang terakhir, menurut Soejono Sukanto dan Purbacaraka, ialah hubungan timbal balik atau pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Yang ketiga yaitu kegunaan dari sosiologi hukum. Yang pertama, memberikan kemampuan bagi memahami terhadap hukum konvensional terhadap hukum dalam konteks sosial. Yang kedua, mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum tertulis atau bagaimana mengupayakan agar suatu undang-undang melembaga dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum tertulis, misalnya mengukur berfungsi atau tidaknya suatu peraturan di dalam masyarakat. Yang keempat yaitu masalah yang disoroti hukum. Masalah yang disoroti oleh sosiologi hukum yaitu yang ada A. Organisasi sosiologi hukum, yang mana objek sebagai sasarannya adalah proses pembuatan UU, proses pengadilan, kepolisian, kejaksaan, pengacara, dan seterusnya. Yang B. Hukum dan sistem sosial masyarakat. C. Persamaan-persamaan dan perbedaan serta sistem hukum. D. Hukum dan kekuasaan. E. Hukum dan nilai-nilai budaya. F. Kepastian hukum dan kesebandingan. Dan yang terakhir, G. Peranan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Lalu pada materi bab kedua yaitu tentang mazhab-mazhab pemikiran dalam sosiologi hukum. Yang pertama, mazhab atau aliran dalam sosiologi hukum yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, aliran positif. Aliran ini hanya ingin membicarakan kejadian yang dapat diamati dari luar secara murni. Sedangkan yang kedua, aliran normatif,
Menurut aliran ini, hukum merupakan fakta yang teramati, tetapi merupakan suatu intuisi nilai. Yang kedua, peletak dasar sosiologi hukum. Sosiologi hukum itu berada dalam ruang lingkup masyarakat, di mana ia mengatur setiap perbuatan atau perilaku dalam masyarakat sosial. Selanjutnya, yang ketiga, pemikiran yang mempengaruhi sosiologi hukum. Pemikiran yang mempengaruhi munculnya sosiologi hukum yaitu antara lain ada mazhab formalitas, mazhab kebudayaan dan sejarah, aliran utilitarianisme, dan jurisprudence. Yang keempat, aliran sosiologikal jurisprudence, dan yang terakhir aliran realisme. Selanjutnya yang pada materi ketiga atau bab 3 dalam LSP yaitu mazhab yaitu tokoh-tokoh sosiologi hukum. Mazhab atau tokoh pemikiran dalam sosiologi hukum dapat diklarifikasikan dalam beberapa tokoh yang sering dijumpai atau yang banyak dicari di Google. Di antaranya, yang pertama ada tokoh dari Barat atau Eropa, Karl Marx, Henry S. Maine, Emily Durkheim, Max Weber. Lalu selanjutnya yaitu tokoh yang berasal dari Amerika Serikat, yaitu ada Oliver Wendell Holmes, Benjamin Nathan Cardozo, Roscoe Pound, dan yang terakhir Roscoe Pound. Yang pada materi keempat yaitu rancangan sosiologi terhadap hukum. Jenis kajian, yang pertama ada jenis kajian yaitu ada kajian normatif, filosofis, dan empiris. Yang A, kajian normatif. Kajian normatif ialah kajian yang memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Yang selanjutnya, kajian filosofis, yaitu tujuan utama kajian filosofis ini adalah untuk mengetahui dan memahami secara mendalam tentang hakikat dari hukum. Ini berarti sifat hukum ingin memahami hukum sebagai tampilan atau manifestasi dari asas yang melandasinya. Oleh karena itu, terdapat hubungan antara filsafat hukum dengan teori kajian hukum. Yang ketiga, kajian empiris. Kajian ini memandang ilmu hukum sebagai kenyataan sosial kultur. Kajian ini bersifat deskriptif. Metode empiris ini lahir disebabkan karena metode atau kajian normatif tidak lagi mendapat tempat. Yang kedua, pendekatan sosiologi terhadap hukum. Dalam pandangan Sutanyo, hukum dalam konteks ini tidak hanya hukum yang sifatnya tertulis atau dalam pandangan para yuris didefinisikan sebagai aturan-aturan tertulis dalam bentuknya sebagai UU, namun juga hukum tidak tertulis, yakni dalam bentuk adat istiadat, tata cara kehidupan masyarakat sebagaimana yang tersimak dalam kehidupan sehari-hari warga itu. Dengan demikian, pendekatan sosiologi hukum memiliki peranan penting dalam menjelaskan realitas hukum yang terjadi di masyarakat secara lebih objektif. Yang ketiga, pemikiran hukum sosiologi. Pandangan sosiologi terhadap hukum adalah melihat hukum dari sisi perilakunya. Lalu pada materi kelima yaitu hukum dan struktur sosial. Yang pertama, kaidah-kaidah sosial dan hukum. Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. Sedangkan kaidah hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dengan pergaulan antar manusia. Kedamaian tersebut akan tercapai dengan menciptakan suatu keserasian antara ketertiban atau yang bersifat lahiriah dan ketentraman yang bersifat batiniah. Kedamaian melalui keserasian antara ketertiban dan ketentraman merupakan suatu ciri yang membedakan antara hukum dengan kaidah-kaidah sosial lainnya. Yang kedua, yakni lembaga-lembaga kemasyarakatan. Suatu lembaga kemasyarakatan merupakan himpunan dari kaidah-kaidah dari segala tingkatan
yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam masyarakat. Berbagai kebutuhan hidup manusia yang menimbulkan lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut, misalnya kebutuhan kehidupan kekerabatan, menimbulkan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti keluarga batih, pelamaran, perkawinan, perceraian, kewarisan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, kelompok sosial hukum. Kelompok atau grup adalah kumpulan dari individu yang berinteraksi satu sama lain pada umumnya hanya untuk melakukan pekerjaan untuk meningkatkan hubungan antar individu atau bisa saja untuk keduanya. Sebuah kelompok suatu waktu dibedakan secara kolektif, sekumpulan orang yang memiliki kesamaan dalam aktivitas umum namun di tengah arah interaksi terkecil. Berikut adalah definisi kelompok menurut beberapa ahli. Di sini saya hanya mengambil satu, yaitu menurut Sujono Sukanto. Kelompok adalah himpunan kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Yang keempat, lapisan sosial dan hukum. Lapisan sosial dan hukum dalam lapisan masyarakat terdapat menjadi dua golongan, yaitu yang pertama dari golongan atas upper class dan yang kedua dari golongan bawah atau lower class. Selanjutnya materi yang keenam, yaitu hukum dan perubahan sosial. Yang pertama, hubungan antara perubahan sosial dan hukum. Perubahan sosial erat kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan pada satu sisi perubahan sosial harus diiringi atau seiring dengan kaidah-kaidah hukum yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan sosial tertentu. Yang kedua, hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau law as a tool of social engineering merupakan teori yang dikemukakan oleh Rosbaum, yang berarti hukum sebagai alat pembaruan dalam masyarakat. Dalam istilah ini, hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Selanjutnya, yang ketiga, hukum sebagai sarana pengatur perilakuan. Sebagai sarana pengatur perilakuan, hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perilakuan masyarakat. Kaidah dan pola hukum dapat ditemui pada setiap masyarakat, baik tradisional atau modern. Walaupun terkadang masyarakat yang diatur itu tidak atau kurang menyadari adanya hukum tersebut. Lanjutannya yaitu pada yang keempat, batas-batas penggunaan hukum. Menurut Rosbaum, batas-batas kemampuan hukum terletak pada pertama, hukum pada umumnya hanya mengatur kepentingan para warga masyarakat bersifat lahiriah. Yang kedua, dalam menerapkan sanksi-sanksi yang melekat pada hukum ada batas-batasnya. Sebab sebagaimana yang dikatakan oleh Edwin Sutherland, when the most are, yaitu memadai hukum tidak diperlukan ketika adat istiadat tidak memadai hukum itu tidak efektif. Yang ketiga, untuk melaksanakan isi tujuan pada hukum, lembaga-lembaga tertentu diperlukan untuk mengatur suatu hukum tersebut. Selanjutnya, materi ketujuh, masalah-masalah sosiologi hukum praktis. Pertama, kondisi politik, hukum, ekonomi, dan budaya di Indonesia. Mengenai sosiologi hukum praktis yang menyangkut kondisi politik, hukum, ekonomi, dan budaya di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Hal ini dikarenakan kurangnya partisipasi atau penerapan hukum masih belum dilakukan dengan baik oleh seluruh masyarakat. Sebagai contoh, kita dapat mengambil contoh dari tindakan korupsi yang sering terjadi di Indonesia. Berkaitan dengan masalah korupsi yang sering terjadi di Indonesia, korupsi sendiri dapat mempengaruhi kinerja atau tekanan dalam masalah politik, hukum, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya, yang kedua, hukum dan penyelesaian konflik sosial.
Alasan pengambilan contoh konflik korupsi adalah dalam kasus korupsi, tindakan hukum yang dilakukan di Indonesia masih sangat kurang. Terbukti dengan sampai saat ini masih saja muncul kasus korupsi yang masih menjerat para pejabat. Dalam penyelesaian konflik korupsi, apakah Indonesia dapat terbebas dalam permasalahan tersebut? Saya kurang yakin, akan tetapi permasalahan tersebut dapat diredam atau berkurang jika mungkin ada kebijakan mengenai sanksi yang berat kepada seorang koruptor, serta kita dapat memberikan pemahaman dan kesadaran akan dampak yang disebabkan korupsi, terutama pada generasi muda. Hal ini bertujuan agar nantinya korupsi dapat diberantas sedikit demi sedikit hingga nantinya habis. Selanjutnya, yang ke-8, penegakan hukum. Penegakan hukum yaitu upaya untuk dilakukannya proses penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum secara nyata untuk paduan perilaku di dalam hubungan-hubungan hukum atau lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berbicara mengenai penegakan hukum berarti berbicara tentang keberlakuan hukum. Bagaimana hukum itu dilaksanakan dalam masyarakat maupun di pengadilan, tentu berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Kondisi hukum di Indonesia saat ini lebih sering menuai banyak berbagai kritik diarahkan mengenai bagaimana penegakan hukum, kesadaran hukum, ketidakjelasan berbagai hukum yang berkaitan dalam proses hukum, dan lemahnya penerapan suatu peraturan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu pertama, ada faktor hukumnya sendiri. Dalam hal ini dibatasi dengan UU saja. Yang kedua, faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum. Yang ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Yang keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Yang kelima, faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang dirasakan pada karsa manusia di dalam pergaulan hukum. Lalu materi yang ke-9, ada pengertian kesadaran hukum. Materi yang ke-9 yaitu tentang kesadaran hukum. Pertama, pengertian kesadaran hukum. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau kelompok masyarakat kepada aturan-aturan hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan dalam suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, ketentraman, dan keadilan dapat diwujudkan di dalam pergaulan sesama. Menurut Sujarno Sukanto, ada 4 indikator kesadaran hukum, yakni pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan pola perilaku hukum. 2. Cara meningkatkan kesadaran hukum, yaitu pertama ada tindakan. Di dalam tindakan kita dapat melakukan dengan cara memberikan hukuman bagi seseorang yang melakukan pelanggaran hukum, ataupun memberikan penghargaan bagi seseorang yang telah melaksanakan hukum tersebut dengan baik. Yang kedua, dengan cara pendidikan. Penyampaian pengetahuan pemahaman terhadap kesadaran hukum terus disampaikan dengan baik dan benar, serta dapat mudah dipahami oleh masyarakat lewat dari pendidikan atau jalur sekolah. Selanjutnya, dari kampanye. Kampanye merupakan sarana yang dilakukan oleh suatu kelompok dalam menyampaikan suatu hal. Dalam hal ini kita dapat menggunakan kampanye sebagai sarana pengenalan terhadap kesadaran hukum dalam masyarakat. Selanjutnya, materi yang ke-10 tentang budaya hukum dan kepatuhan hukum. Yang pertama, tentang budaya hukum. Budaya hukum dapat diartikan sebagai sebuah sikap, pandangan, perilaku masyarakat terhadap hukum. Kehadiran hukum memberikan pengaruh terhadap sikap, pandangan, perilaku manusia yang dapat ditujukan dengan sikap patuh, ketidakpatuhan atau penyimpangan, dan pengelakan
dan pengelakan jika hukum berisi larangan atau suruhan. Menurut Lawrence M. Ferdinand tentang sistem hukum yang terdiri atas substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, dari ketiganya, yang paling menentukan dari berlakunya hukum dalam masyarakat ialah kebudayaan hukum. Yang kedua, tentang kepatuhan hukum. Hukum menurut Suwondo, kepatuhan hukum ialah ketaatan pada hukum. Dalam hal ini, kepatuhan atau ketaatan didasarkan pada kesadaran dalam menanggapi atau perspektif masyarakat tentang hukum itu sendiri. Lalu materi yang ke-11 tentang paradigma hukum. Yang pertama, ada hukum sebagai sistem nilai. Salah satu paradigma hukum yang memiliki pengertian hukum sebagai perwujudan nilai-nilai yang dimaksud bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung oleh masyarakat. Yang kedua, hukum sebagai ideologi. Paradigma ideologi dalam hukum adalah, hal ini kita bisa menjumpai dalam bidang hukum kontrak. Ideologi sebagai paradigma tidak membiarkan hukum sebagai salah satu lembaga yang netral. Yang ketiga, hukum sebagai rekayasa sosial. Rosebaum, hukum sebagai rekayasa sosial atau sarana rekayasa sosial. Dalam pemikirannya, ia menyatakan bahwa putusan di dalam hukum itu yang diterapkan oleh hakim diharapkan mampu merubah suatu perilaku masyarakat sosial. Lalu materi yang ke-12 yaitu tujuan hukum. Selanjutnya materi yang ke-12 tentang hukum dan kekuasaan. Pertama akan membahas tentang tujuan hukum. Menurut para ahli, Apeldoorn mengatakan tujuan hukum adalah untuk mengatur tata tertib masyarakat secara adil dan damai. Selanjutnya, Profesor Subekti Esa mengatakan bahwa hukum mengabdi pada tujuan negara yang pokoknya hanya untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan masyarakat. Selanjutnya ada Aristoteles mengenai tujuan hukum, di dalamnya terdapat keadilan. Lalu ia menyampaikan ada dua macam keadilan, yaitu pertama ada keadilan yang bersifat distributif dan kumulatif. Tujuan hukum sendiri dapat dibagi menjadi dua berdasarkan teorinya, yaitu ada teori etis dan teori utilitis. Yang kedua tentang moralitas hukum. Moralitas dalam suatu masyarakat mempengaruhi produk hukum, sedangkan hukum juga mempengaruhi pandangan baik dan buruknya masyarakat tersebut. Membahas kedudukan nilai moral dalam ilmu hukum dan implikasi dalam penegakannya, perlu melihat terlebih dahulu hubungan hukum dengan moral, yang pada hakikatnya memiliki hubungan erat dengan lima keterhubungannya. Di antaranya, yang pertama, hukum membutuhkan moral. Yang kedua, hukum dikodifikasikan dan lebih objektif dibandingkan dengan moralitas yang tidak tertulis. Yang ketiga, hukum terkait dengan perbuatan lahiriah, sedangkan moral menyangkut terkait batinnya seseorang. Moralitas adalah isi minuman hukum. Norma hukum dan norma moral sama-sama berisi aturan yang dijadikan pedoman bagi manusia untuk berperilaku. Dan yang terakhir, hukum menyangkut normatif dan batiniah yang mengikat secara moral apabila diyakini dalam hati, sedangkan moralitas hanya berkaitan dengan sikap batin manusia. Ini menurut Immanuel Kant. Lalu yang ketiga, law as a tool of engineering. Law as a tool of engineering merupakan teori yang dikemukakan oleh Rosebaum, berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat. Dalam istilah ini, hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat.
Saya lanjutkan. Untuk dapat memenuhi peranannya, Rosbaum lalu membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut, yaitu yang pertama kepentingan umum atau public interest, yang kedua kepentingan masyarakat, social interest, yang ketiga kepentingan pribadi atau private interest. Sekian materi dari saya. Mohon maaf bila materi kurang pas atau sesuai, karena saya hanya mengambil garis besar pengertiannya. Dalam LSP itu terdapat banyak sekali materi, jadi mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.